Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Korban cabul di Pondok Pesantren Canduang bertambah. Masih berstatus bebas bersyarat, 2 residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Lomba kokok ayam Balengge meriahkan hari ulang tahun yang ke-355 Kota Padang. Korban pencabulan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang bertambah. Hingga Jumat pekan lalu tercatat, korbannya menjadi 43 orang. Ironisnya, korban tidak hanya santri, namun juga alumni ponpes ternama di Agam itu. Hal itu terungkap berdasarkan hasil investigasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi dari Polresta Bukit Tinggi. Selain korbannya para santri yang masih aktif belajar di pondok pesantren, ada juga beberapa korban yang telah lulus dan menjadi alumni. Korban yang semula hanya 40 orang dan sekarang sudah bertambah jadi 43 orang. Diketahui dari pemeriksaan saksi ya, setelah proses pemeriksaan maraton di saksi kan setiap hari kita lakukan pemanggilan ya 3 orang atau berapa orang per hari ya, tergantung kesiapan dari penyidik untuk pemeriksaan dari siswa MTI dan ada juga tamat. Orang tua santri merasa kecewa atas peristiwa yang menimpa pondok pesantren, tempat anak mereka mengenyam pendidikan agama. Selama ini, ponpes ini dikenal terdepan di bidang keagamaan, dan kini tercoreng oleh ulah oknum guru yang mencabuli 43 orang santri laki-laki. Sangat tidak percaya dan sangat disayangkan kasus yang tidak yang tidak pantas, yang biadab, yang keji ini terjadi, apalagi di lingkungan yang penuh dengan Islami. Kedua orang oknum guru pondok pesantren itu telah dipecat oleh pihak ponpes dan saat ini menjadi tahanan polisi untuk diproses hukum lebih lanjut. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Orang tua dan pihak-pihak pondok pesantren kini dilanda kecemasan atas perkembangan kasus pencabulan puluhan santri laki-laki oleh 2 guru mereka di pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Para orang tua khawatir kedua pelaku sudah tertular penyakit HIV/AIDS. Pasalnya, mereka belum mengetahui berapa jumlah korban yang sebenarnya. Para orang tua cemas anak mereka ikut terjangkit penyakit mematikan HIV/AIDS. Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah meminta Polresta Bukit Tinggi untuk memeriksa kesehatan kedua pelaku pencabulan, termasuk menjalani tes Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Permintaan itu disampaikan kepada Kementerian Sosial oleh pihak Ponpes. Pelaku dulu yang dites kondisi kesehatannya, HIV ya? termasuk HIV. Tindak lanjut dari tuntutan masyarakat dan termasuk orang tua santri bahwa seluruh ustadz pembina asrama putra harus dinonaktifkan. Insya Allah kita sudah laksanakan tadi malam atau kemarin seluruh pembina asrama yang lama kita nonaktifkan. Pihak Ponpes juga menanggapi tuntutan masyarakat dan keluarga santri untuk menonaktifkan seluruh ustadz pembina asrama putra. Beberapa waktu lalu, seluruh ustadz pembina diganti dengan yang baru selama masa transisi. Hal itu dilakukan agar psikologi santri selama di asrama dapat terjamin. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Inilah dampak kemarau panjang. Puluhan hektar lahan tanaman jagung di Nagari Padang Laweh, Darmasraya terancam gagal panen. Selain itu, kemarau panjang juga mengakibatkan puluhan hektar lahan tanaman jagung mengering dan retak-retak.
para petani jagung mengalami kerugian karena hujan tak juga turun. Melihat cuaca kalau untuk kedepannya nggak turun hujan, mungkin bisa juga gagal panen. Masalahnya orang petani udah banyak yang menanam jagung beberapa hari ini atau sudah 2 minggu nggak ada kena hujan. Tanah-tanahnya itu udah retak-retak semua. Kondisi ini berdampak pada pendapatan petani dan juga mengancam ketahanan pangan di tingkat lokal. Pasalnya, jagung merupakan salah satu komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat di Dharmasraya. Sejatinya, pemerintah setempat harus berupaya untuk menyiapkan pengairan lahan jagung secara permanen. Misalnya dengan membangun embung, sehingga saat kemarau, petani tak lagi kesulitan untuk mengairi tanaman jagung mereka. Hal ini perlu dipikirkan, karena cuaca saat ini dan masa yang akan datang kerap tak menentu. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Meski memiliki banyak pelatih sepak bola yang berasal dari berbagai klub maupun sekolah sepak bola di Payakumbuh, namun hingga saat ini, jumlah pelatih yang memiliki lisensi masih terbilang kurang. Padahal, di berbagai pertandingan resmi, bakal ditetapkan pelatih yang mendampingi tim yang bertanding adalah yang memiliki lisensi. Untuk meningkatkan kapasitas, sekaligus menyiapkan bibit-bibit atlet sepak bola baru melalui pelatih yang handal, Asosiasi Sepak Bola Kota, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Payakumbuh, menggelar kursus pelatih sepak bola lisensi D, yang diikuti puluhan pelatih sepak bola dari Payakumbuh dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Selama sepekan, kursus menghadirkan pelatih Denny Syamsuddin yang pernah melatih Persikabo Bogor itu. Pesertanya adalah pelatih yang belum memiliki lisensi. Pelatihan itu diberikan secara teori dan dipraktekkan di lapangan sepak bola. Mereka yang telah diakui dan memiliki lisensi sebagai pelatih diharapkan memaksimalkan kemampuan untuk melatih bibit-bibit atlet sepak bola baru di daerah masing-masing, sehingga prestasi demi prestasi bisa diraih. Saat ini di Payakumbuh terdapat sekitar 30 pelatih dengan lisensi D, 10 pelatih berlisensi C, dan 4 pelatih yang baru mengantongi lisensi B. Menurut kami yang untuk pelatih ini kita sangat mengharapkan nanti bisa membentuk para pemain atau potensi-potensi kita yang ada di Kota Payakumbuh, bahwasanya kalau pelatih ini tidak mungkin hanya pengalaman saja, tapi kita harapkan pengalaman ini juga secara terstruktur dalam membentuk suatu potensi atau pemain-pemain kita dalam menatap masa depannya di dunia sepak bola nantinya. Selain dari Payakumbuh, mereka yang mengikuti kegiatan kepelatihan untuk mendapatkan lisensi juga berasal dari Sumatera Utara dan Jambi. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.